Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4B kelas Indralaya yang beranggotakan saya Alif Nur Rahman dan teman saya Mutiara Uladmi. selanjutnya Saya Saluna. dan yang terakhir Saya Vera Ramasari. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang biomolekul. Tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan biomolekul dalam makhluk hidup. Biomolekul adalah molekul-molekul berbeda penyusun makhluk hidup yang saling berinteraksi sebagai logika molekuler keadaan hidup. Pada umumnya, biomolekul adalah senyawa karbon. Terdapat 4 jenis utama dari biomolekul, yaitu polisakarida, lipid, protein, dan asam nukleat. Bahan atau sampel yang digunakan. Pertama, polisakarida untuk karbohidrat berupa kentang dan selulosa berupa kubis. Kedua yaitu lipid untuk lemak berupa telur dan gliserol berupa minyak. Yang ketiga yaitu protein. Bahan yang digunakan yaitu tahu dan tempe. Yang keempat yaitu asam nukleat. Bahan yang digunakan hati atau jantung ayam. Dan yang terakhir yaitu air. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi konsep biomolekul. 2. Mencari bahan atau sampel yang digunakan. 3. Setelah mendapatkan sampel atau bahan, amati lalu direkam bahan atau sampel tersebut. Yang keempat, selanjutnya, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Yang pertama, yaitu polisakarida, terdiri dari karbohidrat dan selulosa. Karbohidrat, contoh bahan pangannya yaitu seperti kentang yang ditampilkan di video. Sedangkan selulosa, contohnya yaitu kubis. Fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi dan sebagai pembentuk membran sel. Sedangkan fungsi selulosa adalah sebagai unsur struktural pada bagian luar sel. 2. Lipid. Biomolekul lipid merupakan polimer yang dibentuk oleh asam-asam lemak dan gliserol. Contoh bahan pangan dari asam lemak yaitu telur, sedangkan contoh bahan pangan dari gliserol yaitu minyak. Nah, fungsi utama dari lipid yaitu sebagai sumber energi, membentuk sebagian besar membran sel, seperti membran plasma, membran inti, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Protein yaitu merupakan biomolekul yang sangat penting bagi organ-organisme hidup. Protein dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Fungsi protein adalah sebagai pembentuk membran sel, sebagai biokatalisator, nutrien, protein transport, protein kontraktil, protein struktural, dan protein pengatur. Contoh bahan pangan dari protein yaitu ada ayam, tahu, tempe, dan masih banyak lagi. Air adalah zat yang paling melimpah dalam sistem kehidupan, membuat 70% atau lebih dari berat sebagian besar organisme. Fungsi air juga berperan sebagai reaktan dalam reaksi biokimia. Molekul-molekul besar seperti polisakarida, lemak, dan protein perlu dipecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil. Kesimpulan, biomolekul terdiri dari 4 jenis utama, yaitu polisakarida yang terdiri dari karbohidrat dan selulosa, kemudian lipid yang terdiri dari asam lemak dan gliserol, kemudian ada protein, asam nukleat, dan air. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai konsep biomolekul. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.